kita akan bahas tentang tema yang lagi trending banget di pasar saham memasuki bulan Mei. Apalagi kalau bukan tema tentang sell in May and go away, ya, sell in May and go away for holiday. Tahun ini kayaknya susah kalau for holiday ya. Jadi sebenarnya apa sih sell in May and go away ini, dan kenapa banyak orang itu takut dengan sell in May ini? Apakah benar nih kalau udah bulan Mei pasar saham jatuh, dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita harus keluar atau kita tahan aja atau gimana ya? Kita akan lihat di dalam presentasi saya hari ini ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sell in May and go away ini ya? Apa yang dimaksud dengan sell in May and go away? Banyak orang berpikir bahwa sell in May and go away ini dikiranya jualan di bulan Mei dan kabur, udah selesai gitu aja. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sell in May and go away, itu artinya bukan sekedar bulan Mei aja, tapi ini adalah strategi bagaimana untuk mengubah diversifikasi aset, diversifikasi investasi dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Kenapa? Karena biasanya ya, kalau sejarahnya dari mana sih? Sejarahnya tuh sebenarnya ini Mei ini masuk ke musim panas ya. Jadi di negara-negara Eropa dan Amerika, bulan Mei ini udah mulai masuk summer. Jadi mereka biasanya banyak summer holiday itu sampai beberapa bulan gitu. Itu histori yang lama banget sebenarnya. Sampai beberapa bulan. Kita lihat data historical tuh udah sampai ke 1930, 1950-an. Jadi penyebab awalnya itu. Sehingga orang-orang cenderung untuk mengalihkan dananya dari pasar saham ke investasi lain yang lebih steady. Contohnya obligasi kayak gitu. Nah, sell in May and go away ini sangat efektif banget tuh dari tahun 1930-an sampai tahun 1980-an itu di Eropa dan di Amerika ya, yang mereka ada summer. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana? Ya, jadi sekali lagi saya akan pertegas bahwa yang disebut dengan sell in May and go away ini bukan strategi jual di bulan Mei kemudian kabur kelar, enggak ya, tapi strateginya dari Mei sampai Oktober ini ngurangin di saham, kemudian masuk lagi di November sampai April. Ya, kenapa? Karena November sampai April ini secara historikal memang menjadi bulan-bulan yang seringkali disebut bulan bullish, bulan naik dibandingkan bulan Mei sampai Oktober. Apa penyebabnya? Kenapa? Ya, apa yang membuat sell in May di bulan Mei sampai Oktober pasar saham cenderung turun, bulan Mei sampai Oktober, dan pasar saham mulai naik di bulan November sampai April? Ini yang menyebabkan apa ya? Pendorongnya apa? Yang pertama tadi saya ada cerita tentang summer season atau musim panas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bulan November sampai bulan April ini banyak sekali secara seasonal ini banyak sekali sentimen positif. Salah satunya di bulan November dan Desember ini akan ada window dressing. Apa sih yang dimaksud dengan window dressing? Window dressing itu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh fund manager maupun manajemen dari perusahaan untuk mereka membuat laporan keuangannya lebih baik. Caranya gimana? Contoh nih ya, kalau misalkan punya investasi gitu, punya investasi supaya portofolio Anda bagus, gimana caranya investasi saham. Nah, dekat bulan Desember itu, dekat akhir tahun ya, mungkin Oktober itu jual-jualan, September Oktober jual-jual, kemudian November Desember membeli lagi saham-saham yang memang kinerjanya bagus, perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya bagus, sehingga di akhir tahun itu akan kelihatan seakan-akan memang kinerja di akhir tahun ini memang bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan window dressing. Jadi seperti menghias kado gitu ya. Kemudian selain window dressing, di kuartal 1 biasanya akan ada rilis laporan keuangan tahunan pada tahun sebelumnya. Jadi pada bulan Januari, Februari, Maret ya, itu akan ada banyak rilis laporan keuangan untuk bulan Desember pada tahun yang sebelumnya. Contohnya kalau bulan Januari, Februari, Maret 2020 ini banyak laporan keuangan yang keluar untuk
Desember 2019 gitu. Dan biasanya laporan keuangan yang paling akhir kuartal keempat itu hasilnya akan lebih bagus daripada kuartal 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kalau kuartal 1, 2, dan 3, terutama kuartal 1 dan 2, itu perusahaan lagi masih merencanakan, kuartal 1 merencanakan. Kemudian untuk kuartal 2-nya, perusahaan udah mulai mengimplementasikan apa yang direncanakan. Nah, kemudian untuk kuartal 3-nya hasilnya sudah mulai kelihatan, kuartal keempat hasilnya udah sangat kelihatan sekali. Nah, selain itu ada sentimen apa lagi sih yang bisa membuat orang bisa ngomong sell in May and go away, kemudian beli lagi nanti bulan November? Ya, apa yang membuat sentimen ini ya? Jadi kalau misalkan orang-orang tadi fund manager, uang gede itu mereka masuk di bulan November, Desember di window dressing ya, biasanya mereka akan profit taking pada pertengahan tahun, yaitu mulai bulan April. April ini udah mulai profit taking. Oleh karena itulah biasanya April itu, Maret-April, market sudah mulai flat, sudah mulai stagnan. Sorry ya, sebentar ya. Ini berisik, saya minta itu yang berisik diam dulu. Dogi saya. Oke, ya jadi profit taking itu biasa terjadi sekitar bulan April. April itu biasa udah mulai stagnan. Nah, gimana dengan tahun 2020 ini? Di tahun 2020 ini agak beda. Jadi kalau kita bicara tentang Mei sampai Oktober, kemudian November sampai April, kita bicara tentang siklus setengah tahunan, ya, siklus 6 bulanan. Nah, selain siklus 6 bulanan ini, ada siklus yang lebih besar lagi, yaitu siklus 1 tahunan, siklus 2 tahunan, ada siklus 5 tahunan, dan siklus 10 tahunan. Kita jangan hanya melihat untuk siklus 6 bulan saja. Maksudnya bagaimana? Ada tren di dalam tren, ya. Ada tren besar, ada tren menengah, ada tren kecil. Ya, ada cycle besar, ada cycle menengah, ada cycle kecil. Sell in May and go away for holiday ini kalau saya bilang cycle 6 bulanan ini cocok untuk siapa? Kalau untuk switching kayak gini, ini cocok untuk investor yang jangka menengah, investor setengah tahunan, sehingga mereka bisa switch strategi investasinya, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan investor jangka panjang? Kalau investor jangka panjang, jangan hanya melihat tren untuk setengah tahunan aja, tapi melihat tren untuk 5 tahun dan juga 10 tahun juga gitu. Untuk sell in May and go away ini ya, jadi kalau bulan Januari, Februari, Maret 2020 ini, kenapa? 3 bulan pertama di tahun 2020 ini bukan merupakan bulan-bulan bagus ya, karena udah masuk tren besarnya, tren besar mulai bearish. Oke, bagaimana dengan kondisi pasar saat tren besarnya normal? Saat tren besarnya normal seperti tahun 2019, 2017, 2016, kalau tren besarnya normal, biasanya pasar saham akan mengikuti. Jadi dari November, Desember, Januari, Februari itu memang 4 bulan terbaik ya. Jadi kalau kondisi market normal, November, Desember, Januari, Februari itu memang kondisi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau 2018 kemarin bearish. Maksud saya gini, ada tren jangka pendek, jangka menengah, dan tren jangka panjang. Jadi Bapak Ibu jangan hanya memperhatikan, oh kalau November, Desember naik, Januari, Februari naik, kita mesti ngelihat tren besarnya. Nah, contohnya tahun 2018 dan tahun 2020 ini, cycle lebih besarnya arahnya ke bawah, sehingga untuk Januari, Februari, Maret ini juga turun. Jangankan ngomong Mei sampai Oktober, Januari sampai Maret juga bisa turun. Nah, jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa strategi sell on May and go away ini bukan cuma jualan di bulan Mei aja, tetapi strategi memindahkan investasi saham dari saham ke obligasi dari Mei sampai Oktober. Dan Oktober ini tanggal 31 kan ada Halloween ya. Jadi banyak orang bilang jualnya di Mei, masuk lagi ketika apa? Ketika Halloween. Oke.
Kita lihat bagaimana sih akurasinya untuk sell on May and go away ini. Nih perhatikan ya. Nah, untuk S&P 500 sendiri, indeks 6 bulanan ini returnnya bagaimana? Dari November sampai April, ini memang secara rata-rata dari 1950 sampai sekarang, returnnya paling tinggi untuk bulan November sampai April ya. Jadi rata-rata pertumbuhannya 7% dan tertinggi itu 78%. Kemudian Oktober sampai Maret, ini pertumbuhannya seperti ini. Dan yang paling jelek kalau Anda lihat memang di bulan Mei sampai Oktober. Jadi ini secara historical dari 1950 sampai sekarang untuk indeks S&P 500 ya. Jadi ini secara historis nih, Anda bisa perhatikan di sini. Oke, jadi kalau data dari 1950 sampai 2020 ini tentu aja ya ini historical gitu, bukan sekedar kira-kira. Memang kalau saya ditanya apakah memang Mei sampai Oktober cenderung melemah, iya. Namun tidak dalam semua bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober turun terus, enggak gitu. Jadi Mei bisa jadi aja turun, Juni naik, Juli naik, Agustus turun, kemudian biasanya September itu turun paling parah, Oktober udah di bottom, tanda untuk reversal gitu. Kalau sepengalaman saya selama beberapa tahun terakhir ini, bulan Januari, Februari itu masih naik, kemudian Maret udah mulai stagnan, April itu udah mulai turun, dan bahkan secara historis kalau saya lihat Mei itu biasanya ditutup naik ya. Namun memang tahun ini agak berbeda. Tahun ini Januari, Februari nggak naik, tapi udah mulai turun, Maret justru malah turun banget, kemudian April naik, Mei gimana? Kalau perkiraan saya Mei ini bakalan turun ya, karena apa? Karena kemarin bulan Maret dan April udah naik lumayan tinggi gitu. Nah, perhatikan, ini kalau untuk tadi kan kita lihat ya, 6 bulan yang paling bagus tuh 6 bulan apa aja, periodenya kapan? November sampai April. Dan memang yang paling kurang itu memang Mei sampai Oktober returnnya. Selama dari 1950 sampai sekarang, berarti sekitar 70 tahun. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, datanya S&P 500 Index Return dari bulan Mei sampai Oktober, ini selama 10 tahun, kalau Anda perhatikan, Mei sampai Oktober ini returnnya yang negatif ternyata cuma 3, ya. Jadi kalau memang Anda investasinya long term banget, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh nih untuk sell in Mei-nya, nggak terlalu ngaruh ya. Jadi meskipun memang Mei sampai Oktober ini memang bulan-bulan yang paling bearish ya, semester yang paling bearish gitu dibandingkan semester November sampai April, tapi ternyata kalau Anda lihat secara total juga kadang-kadang dia bisa naik juga gitu. Oke. Ini ada data lagi yang lain, performa S&P 500 selama 6 bulan dari bulan Mei sampai Oktober. Perhatikan di sini ya. Ini selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan sepanjang waktu memang secara statistik bulan November sampai April menjadi bulan-bulan bagus. Namun kadang-kadang ya nggak selalu begitu sepanjang tahun. Ini kan statistik ya, statistik itu bukan 100% benar gitu. Maksudnya bukan 100% tepat, yang namanya statistik itu ada berapa persen gitu ya. Jadi berapa persen naik, berapa persen turun gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Nih, saya ada data lagi. Kalau untuk di luar negeri, di Amerika dan Eropa, memang bulan November sampai April selama bertahun-tahun memang positif ya, lebih positif daripada Mei sampai Oktober, itu benar. Kemudian untuk di Indonesia gimana? Untuk di Indonesia sendiri, Anda perhatikan di sini. Nah, ini data ini yang bikin teman saya nih, Pak Rudi ya. Jadi returnnya Anda perhatikan, beliau mengamati ini nih. Mei sampai Oktober, ini 98 returnnya segini nih. Ini waktu lagi crash. Terus kemudian ini 2008 kemarin. Nah, 2008 memang bottomnya di bulan Oktober waktu itu, 98 juga Oktober. Kemudian tahun 1929 itu bottomnya juga di bulan Oktober. Anda perhatikan, positif 13 kali, turun 8 kali. Selama berapa tahun ini ya? 20 tahun. Kemudian yang ini selama 20 tahun ya, Oktober sampai Mei, ini November sampai April ya.
Untuk November sampai April, ini positif 15 kali, turun 6 kali. Nah, ini Mei sampai Oktober, ini positif 13 kali, turun 8 kali. Untuk di Indonesia sebenarnya untuk sell in Mei ini sendiri nggak terlalu ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh karena di sini juga nggak ada yang namanya summer holiday. Namun kita tetap juga bursa Amerika ini tetap menjadi sebuah benchmark buat negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi kita tetap juga melihat tren yang ada di sana itu tetap harus diperhatikan. Gimana siklusnya yang ada di sana. Nah, sekarang gimana nih? Kalau tadi kan data historical semua. Sekarang gimana? Ini perhatikan ya. Jadi kondisi perekonomian kita tercermin pada pasar saham. Pasar saham menjadi cerminan dari kondisi perekonomian saat ini. Nah, kondisi perekonomian saat ini US real GDP-nya dari Amerika dulu ya. Nih, ini sebelum ada corona, mereka memproyeksikan US GDP itu kayak gini chartnya. Namun setelah ada corona, ini diperkirakan bottomnya akan jatuh pada sekitar ini Juli ya, Juli kemudian sekitar akhir tahun 2020, ini sekitaran Oktober juga, dan ini Januari 2021 diperkirakan baru membaik ya. Padahal Amerika sekarang udah mulai mencapai puncak dan mulai flattening untuk grafik coronanya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia ini masih naik ya, masih agak susah terkontrol gitu. Karena di Indo untuk melakukan PSBB atau melakukan lockdown mau di lockdown itu agak susah, jadi nggak bisa pakai di lockdown gitu. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini perhatikan, ini data dari mana? Data dari Vanguard. Vanguard ini termasuk satu fund manager yang sangat kredibel banget, yang sangat bagus banget ya, yang jadi rekomendasi dari Warren Buffett juga. Jadi Warren Buffett bilang ketika dia ditanya kalau sampai kamu meninggal dan keluargamu nggak ngerti cara investasinya gimana, udah masukin aja ke Vanguard gitu. Oke, nah ini juga kondisi GDP forecast dari IMF untuk seluruh dunia ya. Jadi 2021 positif, 2020 berkurang, bisa turun banget, dan ini ya 2021 ini bisa naik lagi, jadi recover di tahun 2021. Kalau Anda perhatikan, untuk negara-negara maju justru malah GDP-nya terpukul lebih dalam dibandingkan negara berkembang. Nah, ini saya udah kasih lihat juga pekan lalu, saya mau ngulang aja. Di mana yang menarik di sini, yang kuat siapa? Yang pertama China, 2020 ini China GDP-nya memang turun banget, tapi dia masih positif. Sedangkan 2021-nya Anda lihat ini yang paling kencang naik di sini. Bandingkan dengan United States di sini dia tidak siap dalam menghadapi virus corona ini. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dia negatif di sini. Turun banyak GDP-nya dan jumlah pengangguran juga saat ini meledak banget gitu ya. Kemudian pertumbuhan di 2021 forecast dari IMF juga masih kalah dengan China. Yang menarik, nomor 2 setelah China siapa? Nomor 2 setelah China yang bakalan bertumbuh banget di 2021 adalah India. Nah, India ini Anda perhatikan, ini forecast-nya 2019, ini 2019 kemarin, kemudian ini 2020, forecast 2020, kalau 2019 historical ya, bukan forecast ya. Ini 2021, forecast-nya seperti ini. Nah, ini 1 China, kemudian 2 India, 3 United States. Sayang sekali Indonesia nggak dicantumkan. Bagaimana dengan Indonesia? Ini adalah GDP forecast dari Indonesia ya, sumbernya dari ADB, Asian Development Bank. Baru banget datanya, baru banget. Jadi kalau proyeksi GDP data Januari kemarin dengan data sekarang itu udah beda. Kenapa? Karena faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung faktor yang mempengaruhi itu udah beda banget. Kenapa? Dulu masih mungkin corona belum masuk ke Indonesia, sekarang udah masuk sehingga pertimbangannya akan menjadi lebih kompleks, menjadi lebih berbeda gitu. Jadi ini di Indonesia GDP-nya diperkirakan turun ya menjadi 2,5 aja, dan kemudian 2021 diperkirakan bisa membaik lagi. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulan saya Indonesia ini ada plus ada minusnya. Kondisi di Indonesia saat ini ya, kondisinya gimana?
Indonesia ini termasuk negara yang kurang siap di dalam menghadapi COVID-19 karena dulu ketika COVID-19 masih di China, belum sampai ke Indo, ya saya melihat pemerintah ya nggak siap gitu, nggak siap dan tidak mempersiapkan diri. Siapnya hanya untuk menghadapi problem supply chain aja, tidak sampai pada dampak kesehatannya gitu ya. Dan alhasil gimana untuk tenaga medis dan fasilitas medis memang sangat kurang banget, sehingga di Indonesia ini sangat riskan banget COVID-19-nya bisa nambah terus, dan nambah terus. Dampaknya apa? Dampaknya hal ini membuat investor asing itu melihat ini sebagai resiko investasi. Ya, jadi kalau COVID-19 di Indonesia ini tidak bisa teratasi dengan baik, ya, jadi kalau misalkan mau dilakukan lockdown juga terkendala pada kondisi demografis Indonesia dan kondisi masyarakat Indonesia itu yang memang di tingkat kemiskinan itu masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat-sangat susah, mau makan aja susah gitu. Jadi istilahnya mau di lockdown salah, nggak di lockdown juga salah. Jadi cuma bisa dilakukan PSBB ini aja. Plus nanti sebentar lagi akan ada Lebaran, akan ada Idul Fitri. Meskipun dilarang untuk mudik, namun masih banyak juga mudik ini masih banyak terjadi gitu ya. Bukan dilarang, dianjurkan untuk jangan mudik, namun mudik juga masih banyak terjadi di daerah. Oke, itu menjadi satu sentimen negatif yang membuat investor asing ini menjadi melihat ini sebagai satu resiko di Indonesia. Ya, jadi kalau di India mereka sangat ketat sekali lockdown-nya. Problemnya apa? Kelaparan. Di Indonesia, berkaca dari Indonesia tidak melakukan lockdown. Tapi problemnya apa? Problemnya corona jadi masih naik gitu loh. Jadi melambatnya itu lama gitu. Oke, itu menjadi resiko dan investor asing bisa keluar. Namun jangan lupa, Indonesia ini negara yang demografi penduduknya sangat besar. Kalau tadi menjadi sisi negatif ya karena jadi susah di lockdown dan kemudian banyak yang masih miskin gitu ya. Istilahnya dapat uang buat makan aja cukup ya udah gitu. Namun jangan lupa, dengan kondisi demografi yang sangat gede banget dan karakteristik masyarakat Indonesia ini super unik sekali, perlu digarisbawahi bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sangat besar. Peningkatan GDP dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih besar. GDP itu dihitung dari beberapa hal, dari konsumsi, investasi, kemudian ekspor dikurangi impor. Nah, untuk konsumsi masyarakat Indonesia ini sangat besar sekali. Indonesia ini termasuk sangat konsumtif banget. Kok bisa? Ya saya juga nggak tahu kenapa. Itu karakternya. Meskipun saat ini ada banyak terjadi PHK, ya PHK massal di mana-mana. Banyak memang perusahaan yang susah. Kalau perusahaan susah, kemudian terjadi PHK, siapa yang susah berikutnya? Ya buruh-buruh yang susah. Tapi anehnya ya meskipun toko-toko banyak ditutup, ketika saya ngecek teman-teman saya yang mereka jualan e-commerce, ternyata e-commerce itu masih laku untuk produk yang low end, justru malah produk yang low end. Kok bisa? Kenapa? Justru malah yang belanja adalah masyarakat menengah ke bawah, bukan menengahnya, masyarakat yang ke bawah. Sungguh aneh, saya juga nggak tahu kenapa, tapi itulah yang menjadi kelebihan dari Indonesia. Sehingga kalau saya simpulkan, selain China dan kemudian Indonesia ini recover-nya dari COVID-19 akan cepat ya. Jadi mungkin dia akan memuncak dulu, tapi begitu memuncak ya ketika dia mulai slowing down, memang perekonomian masih melambat, tapi setelah itu 2021 Indonesia akan recover dari COVID-19. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat ini adalah peluang.